Alhamdulillah wa syukrulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaghi fi ma ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Wa qala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis, Iza mata ibnu Adama inqata amaluhu illa min thalas, sadaqatun jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw walin shalihin yad'u lah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah. Alhamdulillah hadir juga pemirsa yang menonton secara langsung dari live streaming Facebook Masjid Agung Kubah Timah rahimakumullah dimanapun berada. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam, Qadir Rabbul Jalil Zal Jalali wal Ikram. Alhamdulillah hari ini kita hari yang keberapa? 13? 13. Masuk 13 ya. 13, ada yang 14, ada yang 15, macam-macam lah kan. Yang soal lebaran ya deh. Jalan-jalan ke Pantai Gelasa. Datang bersama dengan rombongan. Hampir 13 hari kita puasa. 17 hari lagi kita lebaran. Ya. Insya Allah. Allah panjangkan umur kita, jumpa dengan Idul Fitri 14 Hijriah ini. Ya. Bu, lade baju baru? Lade baju baru lom? Ade ya. Bapak lade baju baru lom, Pak? Kita lebaran sebab baru ya, Pak? Baju baru ya. Kopiah baru, yang biasa pakai sal baru, kain sarung baru, kok nak baru kali lah, cat rumah nak baru kali kan, kursi lah lama, ganti baru, sudah baru lah pokoknya. Pokoknya bapak-bapak jangan pernah berpikir nak istri baru lah, tuh yang ngeri deh, Pak. Ibu balik ingin, walaupun kita niatnya nanti lebaran bahagia, laisal aid liman labisal jadid wal kadal aid imanhu yazid. Bukanlah orang yang beridul fitri itu orang yang menggunakan pakaian baru, tetapi dikatakan aid itu adalah orang yang imannya bertambah baru ya. Alhamdulillah, bersyukur subhanahu wa ta'ala kepada Allah. Kita bersyukur berkat sabar. Jadi puasa itu bersabar. Bersabar sehingga tidak membatalkan puasa maksudnya. Ya. Semalam saya ngisi kultum di Masjid At-Taubah di penjara Lapas Tua Tunu. Ya. Jadi ada beberapa masalah yang ada di sana itu karena tidak sabar. Cepat kaya, korupsi, sabar. Kemudian melakukan tindakan pembunuhan karena tidak sabar. Karena tidak sabar itulah akhirnya apa yang terjadi? Allah berikan cobaan, ujian, mereka berada di situ. Ya, jadi berkah sabar. Karena sabarlah yang menyebabkan kita semua dikatakan oleh Subhanahu wa ta'ala, sabar dekat kepada keistiqomahan. Ya, bersabarlah.
apa yang hari ini kita lakukan istiqamah, kita laksanakan bersabar. Hari ketemu hari, kemudian setelah 7 hari, lah seminggu, kemudian lah kali 4 minggu, lah sebulan dikali 12, lah setahun. Bertambah umur kita, betul Pak ya? Muka lah makin ngerut. Benar Bu? Ngapa kata orang muka kalau ngerutnya rupanya gigi habis. Mata lah mulai kabur. Ya. Kemudian gigi satu-satu lah mulai mundur. Matelah kabur. Makanlah bubur ya. Tak lama lagi itu Bu. Tak lama lagi masuk liang kubur. Ya. Makanya hari ini yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita nikmat sehat, sempat beribadah, mari beribadah. Pokoknya Pak, salat penting. Ini ada orang puasa tapi tidak salat ada. Ustaz, puasa min tulu'il fajr ila ghurubi syams, dari sejak terbit matahari sampai nanti terbenam matahari, puasa dia. Tapi tidak salat. Tidaknya semayang. Dengdang semayang Anam di kubak, tidak semayang kayolah. Aon di kubak, tidak semayang kayolah. Oh, yang mikir Anam ke Aon, ya bukan orang kita ya. Bukan orang kita ya. Bukan golongan kita. Jadi puasa jalan, kemudian sholatnya jalan. Ustaz, ku puasa bayi tapi tidak taraweh, jadi tidak. Sama lah ke orang begawe Bu. Orang begawe itu kan ada overtime ya. Ya, overtime, waktu tambahannya. Di overtime itu ada alfam mudha'afah kata Allah Subhanahu. Dia kan berikan tambahan. Jadi ada gajinya. Jadi kalau orang bekerja itu ada overtime-nya. Biasanya kalau gaji sebulan 3,5 juta, nanti kalau ada overtime-nya bisa jadi 6 sampai 7 juta. Bahkan lebih kadang-kadang dari gaji pokoknya itu overtime. Makanya kita diberikan Allah Subhanahu wa taala, "Man qama Ramadan iman wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Ya. Jadi tarawih itu qiyam. Qiyam itu artinya mendirikan malam. Jadi puasa jalan, sholat yang 5 waktunya jalan, tarawihnya jalan, ya. Ada yang disibukkan dengan baca Al-Quran, ya. Al-Quran jalan, tidak baca 1 juz sehari, tidak one day one juz misalnya kan, setengah juz jadilah, tidak setengah juz, 1 lembar jadilah. Daklah 1 lembar, 1 ain jadilah. Dak 1 ain, seayat jadilah. Lagi berseharilah dak baca seayat. Ya. Makanya harus didawamkan, harus dibiasakan baca Al-Quran. Kenapa membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Talil Quran itu kebiasaan kita membaca Al-Quran. Di masjid-masjid seluruh penjuru dunia ini mereka membaca Al-Quran. Saya pernah pulang kampung ya. Di beberapa kampung tuh karena pulanglah malam nih kan, jam 9, jam 10 tuh biasanya yang ngaji ini laki-laki ya. Laki-laki. Tapi ada satu kampung yang ngajinya perempuan. Tidak percaya mungkin, no? Tidak percaya lah, atau apa ya. Ada satu kampung tuh yang ngaji perempuan Bapak Ibu. Masjid di pinggir jalan, sebelah kiri. Bukan di tengah jalan ya, di pinggir jalan sebelah kiri. Kalau kita pulang dari Kobak ke Pangkal Pinang. Perempuan yang ngaji. Jadi jangan kira sekarang ini kekuatan perempuan itu jauh lebih dahsyat dibanding laki-laki. Oh, ini. Jadi mari kita ikhtiarkan, dawamkan bahwasanya kesempatan tarawih itu tidak ada di bulan lain. Jadi tarawih itu bulan lain. Puasa yang 30 hari tidak ada di bulan lain.
Kesempatan inilah ketika masih sehat lah kita puasa. Kecuali yang uzur syar'i ya, yang perempuan misalnya datang menstruasi, haid dan sebagainya, itu tidak juga wajib puasa. Boleh tidak puasa, tapi nanti diganti dengan hari yang lain. Tapi kalau uzur syar'i, sakit, kalau yang sakit itu bisa menyebabkan meninggal dunia, boleh tidak puasa diganti dengan fidyah. Boleh, tidak apa-apa, jangan dipaksakan ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memberatkan umatnya kecuali sesuai dengan kemampuannya. Tidak pacak sholat berdiri pakai kursi, tidak pacak pakai kursi baring, tidak pacak baring kedip-kedip matanya, ya, tidak pacak kedip-kedip lah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kedipan, ya, kedipan. Hadirin jemaah rahimakumullah. Tadi di awal saya membacakan Al-Quran surah Al-Qasas ayat 77. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaghi fi ma ataqallahu ad-darul akhirah. Cari, kata Allah, apa yang akan kamu dapatkan nanti untuk dirimu di negeri akhirat. Perintah. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Perintah dah. Perintah larangan, jangan melupakan. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Wala tabghil fasada fil ard, jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang berbuat kerusakan. Nah, mari kita bedah, ya. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Cari, kata Allah, untuk yang akan kamu dapatkan nanti di negeri akhirat. Kita sholat 5 waktu, laksanakan kewajiban di rukun-rukun Islam itu, sholat, puasa, zakat, haji bagi yang mampu, ya. Karena haji umroh itu bukan masalah mampunya, tapi kadang-kadang mohon maaf dimampukan. Ada orang yang nisabnya nyampai, ada memang yang keturunan haji, nasab haji, ada yang nasib bagus ya. Ke Mekah itu kadang-kadang nasib juga, nasib bagus. Ada yang nusub namanya. Jadi nisab, nasab, nasib, nusub. Nusub tuh misal orang tuanya lah daftar haji. Ternyata qadarullah sebelum berangkat haji meninggal dunia. Nah, kemudian dia gantinya itu nusub namanya. Ya, nusub ya. Jadi ini Allah takdirkan kepada kita, ya. Untuk apa? Mencari, kata Allah, untuk anugerah yang akan kamu dapatkan di negeri akhirat. Makanya kita kawa-kawa puasa itu, Pak. Puasa itu kawa. Salat 5 waktu kita dawamkan itu kawa. Zakat kita bayarkan, zakat mal, zakat fitrah, zakat profesi, ya, zakat profesi. Ada zakat profesi sekarang ini. Nah, sebagai pengacara misalnya, ada zakat profesinya. Sebagai dokter ya, ada Pak Dokter Ridho ya. Nah, ada zakat profesinya Pak Dokter. Nah, hitung tuh, ada zakatnya. Kalau lebih ya, ada zakatnya, zakat profesi, ya. Tapi kalau Pak Dokter saya yakin bayar zakat, ya. Terbukti wajahnya di usia sekarang cerah-cerah, keluar nur ilahi, ya. Alhamdulillah. Cari, kata Allah, untuk akan kamu dapatkan di akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Maksudnya suruh kita berusaha. Rezeki tidak akan pernah jatuh dari langit. Kita ini salah, boh. Kita Islam nih. Kata Rasulullah di hadisnya itu, bangunlah pagi-pagi, cari kejar rezeki. Dapatkan kamu rezekinya. Kita imam berdoa, angkat tangan gede awal. Lep tangannya. Model lemes, orang stroke, lepas tanya kan. Padahal angkat tangan, kita lihat orang Cina, Pak. Dia berdoa, saking ayam main julok. Benar? Dilantak bahasa kita ya. Kita berdoa, imam berdoa, angkat tangan, renyek. Cemana kita nak senang, nak kaya. Ya. Padahal doanya banyak tadi, minta sehat, minta kaya,
minta makmur, minta dimudahkan rezeki ya, minta kuat iman, kuat Islam. Di doa tadi kita angkat tangan, tidak renyek, taruh di atas perut, taruh di atas paha, renyek tidak renyek kan? Kak tengoklah orang yang bukan Muslim loh, yang ngelantak kah? Oh, betul ya Bu? Saking ya kita beda berusaha. Hari ini yang sukses itu karena dulu pernah usaha. Usahanya belajar. Orang mau jadi apa karena usaha. Belajar, usaha. Berlama-lama. Belajarnya lama-lama. Bukan waktu yang singkat, lama merantau. Sekali pulang ke kampung, tidak tahu lagi kampung halaman berapa itu. Nangis maknya kan. Tidak tahu lagi kabarnya, saking lamanya merantau. Ada cerita ya. Cerita seorang orang tua yang punya anak merantau lama. Kemudian anaknya menikah di negeri seberang. Anaknya kaya. Dapat informasi katanya anaknya sudah punya rumah baru. Telepon anaknya, "Nak, ya mak," gitu kan. "Apa kabar?" "Alhamdulillah." "Mak, dengar kamu sudah punya rumah baru, Nak." "Oh, mak, alhamdulillah. Kalau ada kontrak lagi, aku udah jadi kontraktor lagi." Kontraktor itu artinya orang yang kontrak rumah tuh. Kontrak namanya. Lah punya rumah sendiri, alhamdulillah. Sekian lama ditanya emaknya, "Kada rindu oke emak, ngapain kada pulang-pulang ya?" Saking lamanya belajar ikhtiar tadi berusaha lah kaya. Kemudian tidak lama kemudian setelah punya rumah beli mobil baru, dapat lagi kabar mak dari kampung. Ya. Apa kata maknya? "Nak, mak dengar kamulah beli mobil baru ya." "Oh, nian mak. Tadi aku pakai motor kredit mak. Alhamdulillah sekarang aku punya mobil. Lah pacak aku berjalan, lah pacak keliling-keliling kota bersama istri dan anakku. Ngapain nak kada pulang?" kata maknya kan. Saking lamanya merantau tadi, pada tahu jalan pulang, kampung halaman berapanya. Kemudian tidak lama ada punya mobil, punya rumah. Anaknya beli anak anjing, Pak. Harga 40 juta harga anak anjing tadi. Kemudian dapat kabar maknya, mak nanya lagi. Apa kata maknya? "Kabar kalau melihat anak anjing." "Oh, mak, jadilah untuk kuliah lihat. Pagi break makan, siang break makan, malam menjelang break makan. Segera aku dengar suara ya, mak. Tekaing-kaing ya." Menyembelih kambing itu kan. Kemudian apa? Kata maknya, "Kada terkadang geku mak." Nah, tanya kan. Apa kata anaknya? "Dak bunyi apalah. Berdoalah maknya, ya Allah, sekiranya aku ini lahir lagi ke muka bumi ini, jangan aku jadi manusia. Lebih baik aku jadi anak anjing. Biar apa? Biar pacak ketemu anaknya." Jadi betapa banyak hari ini orang yang lah kaya di luar sana tidak ketemu lagi dengan orang tuanya. Padahal ridallahu fi ridal walidain wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Ridha Allah tergantung pada ridha kedua orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua. Jadi boleh kita kejar akhirat sebagai selama-lamanya. Karena tajri min tahtiha anhar ya. Nanti kalau insyaallah kita ditakdirkan masuk surga, tajri mengalir di bawah-bawah itu sungai. Kalau mau minum kopi, tidak usah pakai nyari-nyari lagi kopi ke Alfamart, ke Transmart. Ada kopinya. Kalau nak minum susu, ada susunya. Ya, nak minum arak, ada araknya. Jadi sabar-sabar lu, kelak lah minum arak di dunia ya. Kelak kita minum arak nanti halal semua, ya.
Semuanya. Jadi minta, cari anugerah Allah. Tapi jangan lupakan nasibmu di dunia. Maka kita dipinta usaha, Bapak Ibu. Usaha. Ingin pintar, belajar. Lama. Ta'alam falaisul mar'u yaldu aliman. Belajarlah, kata Rasulullah. Karena tidak ada orang yang punya ilmu tanpa belajar. Belajar, cari jadi orang kaya. Jadi orang yang kaya hari ini, sukses hari ini, pada dulunya pernah belajar. Pak Purbaya, Menteri Keuangan, itu lama belajar. Sampai diangkat jadi Menteri Keuangan sekarang ini. Lama belajar. Dawamnya kuat, ya. Belajar sampai ke luar negeri. Karena pernah belajar. Ikhtiar untuk dunianya. I'mal dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu. Berusahalah untuk duniamu. Ini orang optimis. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Wa'mal akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, dan berusahalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok. Jangan terbalik. Jangan begawe, kita gak matilah. Jangan ya. Jangan begawe lah. Makan pun hanya sesuap. Melangsung seimber, tidak mungkin juga ya. Makan pun seimber, tetap sesuap. Bekerja untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selamanya. Makanya orang usaha satu ke usaha yang lain, ke tambah usaha yang lain, nambah usahanya. Ini ikhtiar untuk cari dunia. Boleh tak? Boleh. Allah inginkan kita itu jadi orang yang serba berkecukupan. Bukan jadi orang yang kaya. Berkecukupan. Cukup. Ada uang, ingin umroh, cukup uang. Ada uang, cukup ya. Ingin berhaji, cukup uang. Ingin beli apa baru, ada uang, cukup. Berusaha untuk dunia. Ya. Tapi jangan pula kita pesimis. Ya, orang yang pesimis itu orang yang ingin mengejar dunia saja tapi lupa akan akhirat. Hanya mengejar dunia saja tapi lupa akhirat. Kenapa? Karena yang kita siapkan hari ini adalah dunia akhirat. Ma akala faqnaita. Apa yang kamu makan akan jadi kotoran. Ma labisa fa'ablaita. Apa yang kamu kenakan nanti akan lusuh. Ma tasaddaqta fa'aftana. Apa yang kamu sedekahkan itulah yang akan mengekalkan. Jadi tidak usah pelit-pelit. Ada rezeki yang Allah berikan kepada kita, keluarkan rezeki kita, sedekahkan, infak. Jadi musim puasa ini ada musim infak. Sekali. Kalau 2 kali infak ya. Jangan sampai impak masuk kita ya. Berinfak dengan harta. Kalau tidak dengan harta, dengan aktivitas. Apa yang kita bisa? Menyingkirkan duri di jalan juga sudah merupakan ibadah. Ya. Memberi makan kucing ibadah. Jangan ditendang kucing. Kalau kucingnya tapi lengnya. Mesti kita lah salah, bukan kucing. Besi dalam kulkas. Kan mungkin kucing pecah muka kulkas. Ditaruh atas meja, selesai lah. Ya kita yang khilaf, itu bukan kucing yang khilaf. Karena ceng pileng wadah ya. Kucing pak dek, mak dek kan. Kita terpilengnya. Ya. Jangan. Kasih sayang. Kucing saja disayang, apalagi istri, apalagi suami. Betul tak? Ini kucingnya terpileng, kesian ke kucing, tidak salah apalah. Ya. Kesiannya kan tidak begawe. Dia jual sincau bulan puasa kan. Kucing dia jual sincau, Pak. Kita lah yang beri makan anak kucing.
Kita yang berikan makan kucing. Memberi makan kucing juga bisa menyebabkan perempuan masuk surga. Ya. Tapi jangan sampai ngulung anak kucing, tidak diberi makan, kucingnya mati menyebabkan perempuan masuk neraka. Ya. Jadi boleh kita berikan makan kucing sesuai dengan kemampuan, tapi jangan pula kita memukul anakku kucing. Bukan kucing yang salah, kita yang lalai, ya. Nah, kucing nih Ustaz, gawe maleng. Oh, maleng lah kucing, ya. Sampai di keningnya tertulis kucing maleng, ya. Karena ini kan senang dengan kucing. Karena apa? Karena kucing itu hewan yang zaman Rasulullah ada sahabatnya namanya sampai diberi gelar Abu Hurairah. Bapaknya kucing, saking sayang dengan kucing. Makanya sampai hari ini banyak hadis itu riwayat dari An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Wabtaghi fi ma ataka Allahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi kita ini berusaha untuk akhirat dan berikhtiar juga untuk dunia. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Al-Quran surah Al-Qasas 77. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Bu, kita lihat Bu, kalau ibu bisa dari Gabai ke Masjid Agung nih lewat depan nih. Di rumah sakit tuh banyak motor Bu. Motor banyak, mobil banyak. Apa yang terjadi? Di rumah sakit Timah tuh banyak orang yang sakit. Macam-macam sakitnya. Sakit yang paling ringan sampai sakit yang paling berat. Sekarang ini penyakit yang paling berat itu stroke. Lebih berat lagi 2 stroke. Ada 3 stroke ya. Stroke, hati-hati. Alhamdulillah hari ini Allah takdirkan kita sehat walafiat. Berbuat baiklah kata Allah. Allah telah berbaik kepada kita. Apa kurangnya? Dari tidur sampai tidur lagi, ya Allah berikan rezeki kepada kita semua. Nikmat sehat, nikmat bisa beribadah puasa. Kita alhamdulillah tinggal di Indonesia. Coba misal kita jadi warga negara yang sedang perang Iran sekarang. Dek nyaman kita taraweh, ya dibombardir Israel, dibombardir Amerika. Syukur kita nikmat aman, alhamdulillah. Kita naruh motor misalnya di depan. Nyaman kan taraweh? Tidak khawatir motor hilang karena ada yang jaga. Aman. Tidak berpikir takut kasut hilang. Kasut baru, merek terkenal. Duitnya banyak beli pakai sepatu, sandal atau sepatu itu ya. Tidak khawatir kita hilang. Karena aman. Makanya hari ini yang Allah berikan nikmat kepada kita semua, nikmat aman, nikmat sehat. Gunakan kesempatan nikmat sehat, nikmat aman itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard. Jangan buat kerusakan di muka bumi ini. Allah tahu kemampuan kita Bapak Ibu. Makanya kita diminta istikharah. Istikharah. Ya. Istikharah. Nengok muka kan tidak cocok jadi tukang catut jam. Ya kalau orang. Istikharah. Kenapa usaha kalau aku nilai pensiun? Menjual online, dia kalau orang enggak usah. Nengok muka kini tidak cocok jual online. Ataupun berjual makanan tidak cocok karena lebih banyak mengasihinya daripada nyimpannya, tidak cocok tak? Karena cocok jadi petani. Nah, jadi petanilah Bapak Ibu. Karena cocok jadi nelayan lah. Karena cocoknya jadi apa misalnya? Istikharah. Wala tabghil fasada fil ard, innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Jangan buat kerusakan di muka bumi ini, ya. Lah tahu masjid, misalnya ibu-ibu, kan boleh bawa makanan kan dalam masjid. Karena apa? Kalau tumpah kuat rendang itu kan di atas tikar sejadah nih, siapa kayak nyolat di situ?
rendang, sholat keningnya kena rendang kan. Makanya dari pengurus Masjid Al-Khotimah boleh makan tapi di luar, jangan makan dalam masjid. Boleh bawa makanan, boleh di luar. Tetap letakkanlah tempatnya di tong sampah kalau kok sisanya. Jangan demo rambur, ya. Ini kadang-kadang mohon maaf jemaah kita nih ya, lah makan di situlah yang ngeliknya, letaknya. Padahal tong sampah disiapkan. Nah ini mari kita jangan buat kerusakan. Masjid ini masjid kita semua, kita yang jaga ya. Mari ikhtiarkan dalam diri kita. Yang pertama apa? Kejar akhirat, jangan lupa dunia. Berbuat baiklah, Allah telah berbaik kepada kita. Jangan buat kerusakan. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Demikian dapat saya sampaikan pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan kepada kita semua. Jumpa Idul Fitri insyaallah 17 hari lagi ya. Yang belum punya baju baru silakan beli baju baru. Yang belum punya kain sarung baru silakan beli kain sarung baru. Yang belum mungkin ibu-ibu yang belum punya gamis silakan beli gamis ya. Kalau tidak punya uang minta dengan suaminya. Demikian. Ya Allah. Mencari di sini banyak suami. Demikian dapat sampaikan saya Allah muwaffiq ila tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.